سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. فصل فيما يجب على المكلف نحو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ini satu pasal yang menyatakan tentang sesuatu yang wajib atas orang yang mukallaf kepada nabinya, yakni kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita sebagai mukallaf terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khatimatun. Ini sebagai penutup. Khatimah itu hadhihi al-khatimah. Ini adalah penutup. Jadi kalimat khatimah di situ khobarun, bahia khobarun, kedudukan jabatannya di dalam kalimat. Maka dia kalimat khatimah sebagai khobar limubtada'in mahdzub, bagi mubtada yang mahdzub, mubtada yang dibuang. Kalau dimunculkan mubtada'nya hazihi. Jadi hazihi khatimatun. Ini adalah penutup. Jadi hazihi mubtada, khatimatun khabar mubtada. Nas'alullaha hasanah. Kita bermohon kepada Allah akan kebaikannya. Penutup untuk apa? Fi zikri baqil wajib. Dalam menyebutkan yang tinggal dari yang wajib. Yang lalu kan sudah disebutkan yang wajib-wajib, sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, dan seterusnya lah. Bahkan malaikat, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, sudah selesai semua. Maka sisa dari yang wajib, ini sebagai penutup disebutkan di sini. Yang tinggal, yang wajib, yang sisanya yang tinggal. Ai ma baqiyah, yaitu yang sesuatu yang masih tertinggal dari yang kategori wajib. Ini sebagai penutup disebutkan di sini. Yaitu mimma, dari sesuatu yajibu yang wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf. Apa yang wajib? I'tiqaduh, yang wajib atas setiap mukallaf mengiktiqadkannya, meyakininya. Sebagai penutupnya ini dia. Tolong Jan, minta air hangat Jan. Min wajibin, daripada yang wajib. Wal khatimah, kalimat khatimah
lughatan menurut bahasa akhirus syai', akhir dari sesuatu. Karena khatimah itu artinya penutup. Namanya penutup tentu di akhir, di akhir dari sesuatu. Kalau di awal namanya bukan penutup, pembuka. Gitu. Umpama kita diundang sama Pak Yopi, yang kan lagi buka sama Pak Sulaiman kan, lagi buka apa? KP. Hah? Oh, jajanan rakyat. Nah, sekali-sekali kan kita diundang. Ada pembuka, ada penutup. Ini malam, ini jajanan pembukanya. Kalau ada pembuka, nanti kan ada penutupnya kan. Nah, nanti ada penutupnya bentar lagi. Ini penutupnya. Nah, gitu. Pembuka tentu di awal. Kalau penutup tentu di akhir. Kapan lah kira-kira Mas Said? Oh gitu. Iya, mau Selasa beda ngaji. Ece-ecenya intermisu aja. Tapi umpama betul punya nggak apa-apa juga. Wastilahan, adapun menurut istilah yang disebut dengan khatimah itu ismun. Kalimat khatimah itu adalah isim li alfazin mahsusah, nama untuk lafaz-lafaz yang tertentu, dalatin yang menunjukkan ala ma'anin mahsusatin, atas makna-makna yang tertentu pula. Ju'ilat, dijadikan dia lafaz-lafaz itu akhir kitabin au babin, di akhir kitab atau di akhir bab. Misalnya kalau di akhir kitab kitabus sholah, maka di akhirnya itulah khotimah. Atau babul wudu, pembahasan di akhir khotimah. Dia dijadikan di akhir kitab atau di akhir bab. Dia adalah nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu, yang menunjukkan atas makna-makna yang tertentu pula. Dijadikan dia pada akhir kitab atau akhir bab. Itulah makna istilahan daripada kata khatimah. Enggak pakai alif lam itu soalnya. Karena di bait syairnya pun khatimatun. Di dalam kurungnya khatimatun ai hadhihi khatimatun. Kalau hadhil khatimah nanti jadi naat dia. Nah, jadi naat. Jadi hadhil khatimah, penutup ini. Penutup ini. Jadi sebagai naat atau juga bisa sebagai badal. Hadhihi ini apa? Al-khatimah. Al-khatimah itu ya ini. Jadi enggak cocok dia sebagai khobar. Sama kayak hadzal kitabu. Hadza kitabun. Hadza ini kitabun adalah sebuah kitab. Tapi kalau pakai alif lam, hadzal kitab, kitab ini, itu belum jumlah mufidah itu. Belum al-kalam dia. Masih perlu ada jawaban selanjutnya, ada kata-kata selanjutnya. Kitab ini masih gantung dia, belum memberi paham dia. Maka hadzal kitab jadidun, kitab ini baru. Jadi jadidun sebagai khabarnya, tidak al-kitab itu jadi khabarnya. Kenapa? Karena dia pakai alif lam. Tapi kalau nggak pakai alif lam, hadza kitabun,
ini adalah sebuah kitab. Hadza mubtada, kitabun khabar mubtada. Umpama mau pakai jadid bisa juga hadza kitabun jadidun, ini sebuah kitab yang baru. Jadi jadidun sebagai naat, sifat dari kata kitab. Nah, jadi gitulah. Inilah makanya kata orang belajar bahasa Arab pening, sikit aja dirubah udah beda lagi pengertiannya. Beda i'rabnya. Pening pelaku. Bahasa Inggris enggak gitu-gitu juga katanya. Ya memang iya. Dari ilmu sorob aja lah, satu kata bisa beranak. Banyak kali anaknya. Dari nasron menjadi nasoro, yansuru, nasirun, mansurun, latansur. Panjang, banyak pecahannya. Itu. Kemudian dari nasoro bisa menjadi dengan sulasi, mujarrad, dimazidkan bisa jadi nasoro, intasoro, nasoro. Bisa banyak lagi. Waduh, Mas Said, aduh, pening kepalaku ya Allah. Gimana Mas Said? Mas Said diam-diam, tapi baca kitab udah lancar. Berapa tahun belajar nahwu sama Ustadz Ridwan? Ada 5 tahun ya Mas? Lebih kayaknya ya. Oh. Ya. Wa ja'ala nazimu hadhil khatimah, menjadikan nazim penyusun nazom yang di atas itu, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Itu yang menyusun di atas tuh, itu atas tuh namanya nazom, syair berarti. Yang nyusunnya disebut nazim, isim fa'ilnya. Jadi nazim, penyusun syair di atas tuh menjadikan khatimah ini, kalimat khatimah ini, dia tamma biha, supaya sempurna dengan dia, ma yajibu i'tiqaduhu, apa yang wajib meyakininya, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf. Wajib meyakini atas setiap orang mukallaf apanya, bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pada diri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagai penyempurna, penutup itu penyempurna apa yang wajib kita imani terkait dengan diri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang lalu pun sudah disebutkan juga tentang keimanan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul kan. Tapi ini penutupnya khususon, yakni terkait dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib kita ketahui dan kita yakini terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ma'rifati ismihi, min itu lil bayan, min huruf jar tapi faedahnya lil bayan, yaitu yang wajib kita i'tiqadkan terkait dengan diri nabi, fi haqqin nabina, fi hak dimaksud adalah fi nafsi, fi zati, pada diri, pada diri nabi, pada zat nabi Muhammad SAW. Apa itu min ma'rifati ismi, daripada mengetahui namanya. Wajib tahu kita tentang nama nabi kita itu siapa, wa nasabihi, begitupun nasabnya, keturunannya, wa umumi risalatihi, dan umum kerasulannya. Beda sama nabi-nabi yang sebelumnya sifatnya lokal. Nabi Musa khusus ke umat Bani Israel, enggak ke umat Nabi yang lain, enggak ke yang umat yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad enggak, untuk umum kerasulannya, untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali siapapun dia.
Bahkan bukan cuma manusia, jin juga masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk dalam kerasulan Nabi kita Muhammad, dalam risalah Nabi. Wa afdholiyatih, dan keabdolan Nabi. Nah, itu kita harus paham, Nabi lebih abdol daripada nabi-nabi yang lain dari sisi apanya keabdolannya. Nah, wa sifatihi, begitupun sifat-sifat Nabi, bukan sifat-sifat yang wajib bagaimana itu ya, sifat dalam sifat mulia Nabi. Nah, wa nahwi dzalika, dan yang seumpama itu. Waqad bada'a nazimu bi umumi risalatihi, dan sungguh telah memulai nazim, pengarang nazam, penyusun nazam, dengan keumuman kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi di situ dikatakan dalam syairnya, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh ia diutus. Itu alifnya itu alif lil itlaq namanya. Bukan alif menyatakan musanna. Mana Karim? Rib? Waduh, khusyuk banget. Masuk tidur apa? Nengok YouTube ya. Qad ursila. Enggak ada kitabnya deh. Oh, nengok kitab dari HP. Ya, keren dia ngajinya ya. Ursila ada alifnya tuh, Dim? Dim? Ada alifnya kan? Qad ursila. Ada ya? Iya, Dim? Enggak dapat? Belum? Hah? Alamat. Hari itu dipoto. Pantas cari-cari tak jumpa-jumpa, diam saja lah. Nah, itu ursila, ada alifnya. Jangan dikira itu alif musanna. Kalau alif musanna tak cocok, dia enggak nyambung. Nabi kita satu orang ya, yakni Nabi Muhammad sungguh telah diutus mereka berdua. Loh, siapa berdua di situ? Sementara ini disebutkan cuma Nabi Muhammad. Nah, begitu itu alif itu bukan alif musanna, alif lil itlaq, karena ini syair. Nah, ini kan nazom. Nah, begitulah dia kalau nazom. Jadi lil itlaq namanya. Nabiyuna Muhammadun qad ursila, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah ia diutus lil alamina, untuk seluruh alam. Jadi semua manusia di wilayah manapun dia berada, suku apapun, bangsa apapun, dan jenis apapun dia, maka itu masuk di dalam kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan, dia menjadi rahmat, wa fuddila, dan dia dilebihkan, diafdolkan daripada yang lain. Sama alifnya pun alif lil itlaq juga, bukan alif musanna. Iya, lil itlaq, diitlaqkan gitu aja. Bukan maksudnya untuk menyatakan musanna, bukan. Jadi Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad ursila, sungguh ia telah diutus, tahqiqon, dengan pasti, bukan zonni. Kerasulan Nabi Muhammad itu bukan diduga, bukan kuat dugaan. Kuat diduga benar Nabi Muhammad itu seorang rasul. Oh, kafir itu. Jadi kerasulan Nabi Muhammad itu tahqiq, benar, pasti, bukan zonni. Nah, wal alif di ursila itu lil itlaq, lil alamina, untuk seluruh alam. Siapa itu alam?
yang alam itu wahum mereka yang alam itu masyi wallahi ta'ala selain Allah. Itu alam. Nah, alam semesta. Apa itu alam semesta? Selain Allah itu alam semesta. Farisaluhu ammatun li jami'il khalq. Maka kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk seluruh makhluk. Hattal malaikah, bahkan makhluk di situ malaikat sekalipun. Jadi kerasulan Nabi Muhammad mencakup sampai kepada para malaikat. Wal jamadat, dan juga benda-benda mati. Jamadat itu benda mati. Wal hayawanat, dan hewan-hewan. Itu berarti benda hidup. Allati la taqil, yang tidak berakal. Lembu, kerbau, masuklah itu. Masuk dalam kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad diutus untuk mereka juga. Lakin akan tetapi bukan berarti kalau gitu hewan-hewan wajib sembahyang lah ini. Ya, masuk dalam kerasulan Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad diutus sebagai rasul untuk mereka juga. Berarti kalau gitu hewan wajib sembahyang? Oh enggak gitu. Ya. Iya. Lembu, kambing lah atau hewan yang hina gitu kan. Kalau dibilangnya termasuk juga umat Nabi Muhammad katanya misalnya. Iya. Itu sah ya. Sah, cuman jangan begitu bahasanya. Nanti Nabi Muhammad diutus bahkan untuk hewan-hewan. Cemana maksudnya? Kerasulan Nabi Muhammad juga berlaku untuk hewan, dalam artian hewan itu mendapatkan rahmat dari kerasulan Nabi Muhammad, sehingga diatur apabila menyembelih baguskan sembelihan, bahkan ketika membunuh baguskan bunuhan. Kalaupun membunuh jangan dengan cara membakar, jangan dizolimi hewan. Nah, itu kan ajaran Nabi Muhammad mencakup untuk itu, sehingga mereka pun mendapatkan hikmah dari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini lakin risalatuhu lil akhiraini, untuk dua yang akhir. Dua yang akhir itu mana? Jamadat, hayawanat. Ya. Untuk dua yang terakhir ini adalah risalatu ta'rif. Nah, risalah kerasulan yang sifatnya ta'rif, pemberitahuan aja, pengenalan. Nah, bukan taklif. Kalau kepada kita manusia, kerasulan Nabi Muhammad kepada kita litaklif. Undang-undang yang diberlakukan Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad mencakup kepada kita untuk taklif, seperti sholat tuh begini-begini, puasa wajib begini-begini, itu taklif namanya. Kalau ke malaikat dan lain namanya tasyrif, untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan malaikat pun dikatakan mencakup dalam kerasulan Nabi Muhammad. Kalau bahasa yang termasuk umat Nabi Muhammad, berarti kan memuliakan Nabi, litasyrif namanya. Kalau ke malaikat, kalau ke hewan nggak cocok litasyrif, tapi lita'rif, itu pemberitahuan kepada kita semua bahwa kerasulan Nabi itu juga mencakup untuk hewan-hewan dan seterusnya. Walil malaikah, dan untuk malaikat risalatu tasyrifin la taklifin, risalah untuk memuliakan Nabi Muhammad, bukan untuk memberatkan mereka,
menjadi mereka wajib atau berlaku hukum-hukum kepada malaikat, enggak. Misalnya malaikat wajib puasa juga, malaikat wajib ini, enggak itu enggak untuk itu. Nabi diutus bukan untuk menyatakan itu kepada para malaikat, tapi untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan malaikat. Malaikat itu kan senang Nabi Muhammad jadi Rasul, makanya sampai ada riwayat mengatakan kenapa di Isra dan di Mi'rajkan Nabi, karena malaikat-malaikat makhluk langit cemburu. Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah cuman adanya di bumi. Mereka kepingin supaya Nabi Muhammad juga ada di langit, makanya di Mi'rajkanlah oleh Allah Ta'ala untuk supaya memuliakan para malaikat, mendapat jengukan Nabi, dapat kunjungan Nabi Muhammad. Macam kita lah di sini, umpama ada orang yang sangat dimuliakan, tiba-tiba datang ke rumah Ustadz Saiful, merasa tersanjung nggak kita? Wah, Ustadz Saiful tersanjung, diundangnya kita terus, motong kambing satu terus. Gitu tersanjung, merasa kita termuliakan. Ya orang seperti awak madi dikunjungi juga sama orang-orang besar. Jadi kita merasa ini bukan orang besar lagi, orang yang paling sangat dimuliakan Allah. Nggak ada melebihi kemuliaan daripada selain Nabi Muhammad. Itu pula lah yang berkunjung ke para malaikat yang ada di langit. Oh senang kali mereka. Seperti jadi risalah Nabi Muhammad kepada Rasul-Rasul, kepada para malaikat untuk memuliakan mereka juga. Mereka merasa tersanjung, mereka merasa senang atas kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Jika kerasulan itu mencakup kepada mereka, jadi untuk membahagia untuk memuliakan mereka. Qala Ibnu Hajar, berkata Syekh Ibnu Hajar, bal risalatuhu lil malaikati risalatu taklifin bima yaliqu bihim. Malah Syekh Ibnu Hajar mengatakan bahkan kerasulan Nabi untuk para malaikat itu kerasulan taklif juga, bukan tasyrif aja, tapi taklif juga. Tapi taklifnya macam mana? Bima yaliqu bihim, yang layak untuk malaikat. Tentu tak sama taklifnya untuk kita. Taklah pula malaikat disuruh puasa, malaikat memang tak makan tak minum, maka nggak cocok. Jadi taklif yang macam mana buat para malaikat kerasulan Nabi Muhammad? Taklif yang cocok lah buat para malaikat. Sama juga sama jin kan mukallaf juga jin tuh, risalah taklif juga kan. Cuman taklif mereka sama kita kan ada juga hal-hal yang beda. Umpama kalau manusia lahir tidak langsung mukallaf, menunggu balik baru mukallaf. Kalau jin begitu lahir mukallaf terus. Iya. Tidak nunggu proses lagi. Ihtilam segala macam, mimpi basah segala macam tak ada itu. Makanya umur jin itu panjang-panjang. Kenapa? Ya mungkin boleh jadi mereka itu proses dimensi waktunya cepat. Dimensi waktu mereka dibandingkan dimensi waktu manusia, lebih cepat perjalanan waktu jin daripada manusia. Wallahu a'lam lah, kita nggak tahu cerita-cerita orang yang masuk dalam dunia jin. Perasaan dia sudah berbulan-bulan bahkan bertahun di dunia jin tuh. Begitu balik ke dunia manusia ditanya, berapa lama aku nggak pulang-pulang? Ada 3 hari. 3 hari di ukuran perjalanan manusia, di sana udah berbulan-bulan dia ngerasainnya. Itu ada orang cerita-cerita yang seperti itu. Jadi memang perjalanan waktu di dunia jin itu cepat. Makanya begitu lahir langsung kalap. Lebih cepat mungkin boleh jadi. Makanya umur jin itu ada yang sampai ratusan tahun. Biasa. Kalau awal ratusan tahun dah bengek-bengek gak karu-karuan kan. Gak bisa apa-apa dah. Ustaz Saiful mau berapa tahun kira-kira? Ya? 70-an. Amin. Mudah-mudahan dijabah Allah. 70-an. 70-an ini 71 apa sana?
79 atau 71? 70 juga ya. Pak Rizal 80-an. Ya, 80-an. Iyalah. Ustadz Syaru berapa? 90. 80 berapa? Lebih 80. 90 ya? Ah, itulah. Iya, 90 sekian ya. Wah, betul itu. Cuman kabarnya udah nggak ngajar lagi cowok-cowok ya. Udah dekat-dekat aja. Iyalah. Oh, yang malam. Kalau yang siang tetap walaupun agak jauh. Oh, iyalah, cocok lah. Itu malaikat beribadah semuanya. Itu sesuai dengan yang mana tadi bilang yang layak, tempat yang layak atau ibadahnya yang layak? Taklifnya yang layak. Kalaupun ibadah, ya ibadah yang layak untuk malaikat. Tapi ibadahnya malaikat itu masih di dalam risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang layak buat mereka itu yang kayak mana? Wallahu a'lam lah. Awak pun nggak pernah masuk ke dalam dunia malaikat kan nggak tahu lah. Yang layak gitu aja. Kata Syekh Ibnu Hajar. Wa amma litsaqalain, adapun untuk dua jenis, dua golongan, yakni manusia dan jin, wahum, mereka saqalain itu adalah al-ins wal jin, yaitu manusia dan jin. Biasanya disebutkan jin dulu baru manusia. Ini manusia baru jin. Nah, kalau di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang penciptaan jin sama manusia duluan mana? Jin dulu. Jadi ada ayat ketika Allah menyatakan bahwa Allah akan menciptakan manusia jadi khalifah di bumi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Apa komentar malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusbiqud dima. Ya Rob, apakah kau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Kesannya malaikat kayak tahu apa yang akan terjadi. Padahal Nabi Adam aja belum diciptakan. Kok bisa tahu malaikat bahwa manusia nanti di bumi juga menumpahkan darah, berseteru antara satu dengan yang lainnya, bahkan tawuran sampai membunuh orang. Habis dibunuh orangnya diambil pula lagi keretanya. Bersebunuh-bunuhan, perang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kok tahu malaikat ya? Apa malaikat punya ilmu gaib untuk bisa mengetahui masa depan? Jadi ada yang menjawab enggak. Bukan. Lalu kenapa malaikat bisa ngomong gitu sama Allah? Malaikat mengatakan seperti itu berdasarkan pengalaman dari makhluk yang sebelumnya diciptakan Allah di bumi. Siapa itu? Ya golongan jin. Lebih dulu diciptakan Allah. Cuman ya itulah mereka membuat kerusakan di bumi, durhaka kepada Allah. Kemudian sesama mereka saling menumpahkan darah. Akhirnya Allah murka, maka Allah punahkan mereka di bumi. Ketika Allah mengatakan, aku mau menjadikan khalifah di bumi, malaikat kan langsung respon, nanti jangan-jangan kayak yang itu juga, orang itu menumpahkan darah buat kerusakan. Apa enggak cukup kami aja, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisulah. Apa kami enggak cukup yang selalu bertasbih untuk engkau, mensucikan engkau? Lalu apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, malaikat, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Dah, jangan protes. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Ya betul, memang banyak hal yang malaikat nggak tahu,
Allah tahu. Untuk menunjukkan bahwasanya memang desain Allah ini melebihi dari bahkan para malaikat. Allah ajarkan kepada Nabi Adam setelah diciptakan segala nama-nama. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Kemudian Allah suruh supaya malaikat menyebutkan nama-nama itu. Lalu malaikat bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hakim ya? Hakim. Ya Tuhan kami, kalau kau suruh tunjukkan ini nama-nama nih, kami mana tahu. Maha suci kau ya Allah, di mana kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali apa yang telah kau beritahu kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya udah, kalau nggak tahu, nah sekarang ya Adamu apa? Ya Adamu, hai Adam, sebutkanlah nama-nama ini semua. Datang Nabi Adam pula udah diajari Tuhan pula, ini namanya ini. Baru malaikat ketika itu dia merasa betul lah layak kalau ada jadi khalifah di bumi yang melebihi kedudukan kami di langit. Nah, setelah kemudian akhirnya Allah suruh, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ayolah, kalau sudah kau lihat kelebihan Adam, sujud kepada Adam. Sujud maksudnya apa ini? Beri hormat ya. Nah, lil ikram. Nah, fasajadu, malaikat sujud. Wah, giliran iblis apa? Enggan dia. Enggak mau. Wastakbar. Dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam, lebih baik, lebih mulia. Inilah sombongnya iblis. Akhirnya kata Allah bahwa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk orang yang kafir. Ingat, kana itu fi'il apa? Fi'il madi. Dan berarti sudah terjadi ya. Dan adalah dia. Dia siapa? Iblis. Dulu pun Allah udah tahu pada azali, dengan ilmunya Allah udah tahu adalah dia iblis itu termasuk orang kafir. Cuma nyata kafirnya sekarang. Sebelum sekarang pun Allah udah tahu, dulu memang sejak dulu pun yang kafir iblis itu. Cuma nyata kafirnya, tanjis hadisnya itu sekarang. Tapi tanjis qadimnya pada azali udah. Nah, kira-kira begitu. Baiklah, kita teruskan di sini. Wa kadzalika Ya'juj wa Ma'juj. Demikian juga kerasulan Nabi Muhammad SAW mencakup kepada Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Ya'juj Ma'juj juga ketika melanggar aturan yang dibikin Allah Ta'ala lewat kerasulan Nabi Muhammad, ya dia berdosa juga. Ya'juj Ma'juj. Risalah taklif bil ijma'. Risalah Nabi Muhammad kepada Ya'juj dan Ma'juj itu risalah taklif juga. Itu ijma' ulama mengatakan demikian. Wa man nafa umuma risalatih, siapa yang menolak keumuman kerasulan Nabi Muhammad, seperti kal Isawiyah. Ada kelompok Isawiyah namanya. Wa hum firqatun minal yahud. Mereka Isawiyah itu adalah satu firqah, satu kelompok dari orang Yahudi, di mana yaz'amuna, mereka menyangka, mereka menduga, mereka menuduh anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad mursalun, dia diutus hanya ilal arabi khossatan, kepada orang Arab khusus, enggak kepada yang lain-lainnya. Padahal Nabi Muhammad diangkat jadi rasul untuk seluruh umat. Tadi sudah disebutkan jin bahkan. Tapi kelompok Isawiyah dari orang-orang Yahudi ini mengatakan kerasulan Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab saja. Kita Bani Israel nggak masuk dalam kerasulan Muhammad, maka kita nggak wajib mengimani dia gitu. Makanya kalau syahadat Isawiyah itu harus nambah. Enggak boleh cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah.
Nggak sah syahadatnya kalau cuma gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka pun mengakui Nabi Muhammad itu Rasul. Cuma Rasul hanya untuk orang Arab. Nah di situ masih kafir mereka. Maka kalau mereka mau masuk Islam, syahadat mereka harus nambah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah lil alamin. Nah, begitu. Wa Rasulullah untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab saja. Karena mereka meyakininya begitu. Jadi mereka nggak menolak Nabi Muhammad itu Rasul, mereka percaya. Cuma ya Rasul untuk khusus orang Arab aja. Yang lain orang Arab nggak masuk dalam kerasulannya. Maka kita karena bukan orang Arab, ya kita nggak termasuk umat yang wajib mengimaninya. Nah, gitu. Fahuwa kafirun. Nah, kelompok Isawiyah ini adalah kafir. Kenapa kafir? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami menjadikan engkau seorang rasul kecuali untuk seluruh umat manusia. Itu ada kafahnya di situ. Jadi kalau dia bilang katanya tidak kafah tapi khusus orang Arab saja, ya berarti menentangi ayat ini, berarti kafir. Nauzubillahi min dzalik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, apa kata Nabi, utitu khamsan lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan 5 perkara itu kepada seorang pun dari nabi-nabi yang sebelum aku. Nah, berarti kan ini menunjukkan keistimewaan Nabi kan? Nabi sebelum aku nggak ada dikasih khusus untuk aku aja yang 5 ini dikasih Allah. Mana itu? Nusirtu birra'bi masyirata syahrin. Aku ditolong dari rasa takut selama dalam perjalanan 1 bulan. Itu khusus untuk Nabi. Wa ju'ilat liyal ardo, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuro. Dijadikan untukku bumi itu menjadi masjid. Maksud masjid ini tempat sujud, tempat ibadah, wa tahuro, dan juga alat bersuci, yaitu untuk tayamum. Beda umat-umat sebelumnya, mereka nggak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Kalau sembarangan tempat nggak bisa. Kalau kita kan nggak sembarangan tempat, yang penting suci, sah kita sembahyang di situ boleh. Maka bumi bisa dijadikan tempat sujud, tempat sholat selama dia suci, nggak harus masjid. Nah, tapi kalau umat-umat yang lain mesti tempat ibadah mereka, nggak bisa kalau beribadah tidak pada tempat ibadahnya. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad, bumi manapun selama dia suci boleh dipakai untuk sholat, dan bumi itu sendiri bisa dijadikan sebagai alat suci, maksudnya toharoh, serta mensucikannya kena najis mughallazo, dicampur tanah kan. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka oleh karena itu laki-laki yang manapun, orang yang manapun, bilang laki-laki masuk perempuan lah itu ya. Karena laki-laki rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin bagi perempuan. Berarti disebutkan Nabi laki-laki sudah mewakili perempuan. Bukan mesti laki-laki, perempuan pun sama hukumnya gitu. Masuk. Maka laki-laki yang manapun, manusia manapun dari umatku, adrokat hussolah, yang sholat itu mendapatkan akan dia, maksudnya sudah masuk kepada waktu wajib sholat, falyusolli, boleh silakan dia sholat di bumi manapun dia berada, selama itu suci, nggak mesti harus masjid sebagai tempat ibadah buat umat Islam. Itu hanya untuk aku dikasih, umat yang lain nggak ada itu kayak gitu. Wah, ini kelebihan Nabi nih.
Wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin min qabli. Dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggal-tinggal orang kafir waktu perang tuh, itu boleh diambil, dikutip. Tapi tidak dihalalkan ghanimah itu kepada seorang pun dari orang yang sebelum aku. Berarti Nabi lebih istimewa dari yang lainnya. Wa u'titus syafa'ata, dan diberikan kepadaku syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khossatan, sementara adalah Nabi dibangkitkan kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi kafah, sementara aku dibangkitkan kepada manusia secara kafah, secara umum. Tapi kalau nabi-nabi yang sebelum aku dibangkitkan khusus untuk kaumnya saja. Tapi kalau aku dibangkitkan untuk seluruh umat manusia. Berarti Nabi Muhammad melebihi dari nabi yang lain, termasuk syafaat. Sebelum Nabi memberikan syafaat, tidak ada satupun syafaat dari nabi-nabi yang sebelumnya, nggak ada. Setelah Nabi, barulah syafaat-syafaat itu diberlakukan Allah kepada nabi-nabi yang lain, kepada umatnya. Syafaat Nabi Muhammad ke seluruh umat, seperti misalnya syafaat membukakan persidangan, di mana umat manusia sudah nggak tahan dikumpulkan di mahsyar. Sekian. Ada riwayat mengatakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kayak mana itu? Kalau 50.000 tahun tempatnya nyaman masih mending. 50 tahun jarak matahari dengan bumi mahsyar cuma 1 mil, ngelupur lah. Banjir keringat segala macam. Waduh, nggak tahan. Saking nggak tahannya mereka bilang gini, mau minta sama Allah takut, karena ketika itu masing-masing kita merasa dirinya punya salah, dan kita ngerasakan hari ini Tuhan betul-betul nak membalas kesalahan itu. Mana mungkin kita di posisi merasa bersalah, Allah ingin membalaskan kesalahan, tiba-tiba kita minta di posisi begitu. Mana berani? Nengok ayah marah aja anak-anak tuh. Biasanya kalau mau pergi sekolah, ya jajan ya. Ketika ayahnya meradang, pintu ditunjang-tunjang sama ayahnya, muamu ayahnya. Kira-kira berani bos? Ya duitnya, lagi katanya. Nggak berani, anak-anak mengerti itu. Ayah lagi marah. Begitulah yang dirasakan umat manusia di padang mahsyar tuh, Allah lagi murka. Nyata betul balas dibikin Allah Ta'ala. Selama di dunia disembunyi-sembunyikan Allah kesalahan-kesalahan orang, di situ dibukakan Allah tuh. Maka masing-masing merasa punya salah, akhirnya masing-masing gak ada yang berani minta sama Tuhan. Takut. Sampai saking gak kuatnya, sesama mereka itu ngomong-ngomong, udahlah gak kuat lagi. Kalaupun umpama dibuka sidang masuk neraka gak kuat di sini. Padahal neraka lebih parah. Ya. Sama sakit menaun, dah kulitnya lengket sama tulang. Ditengok keluarga pun dah kayak bosan ngurus. Ya Allah, udahlah. Timbang aku hidup kayak gini, ya Allah, udah gak kuat lagi, matikan ajal aku ya Allah. Mati. Nengok alam barzah lebih dahsyat rupanya. Ya Allah, kalau tau gini gak mau lah aku mati ya Allah, biarlah hidup. Umpama 100 tahun lagi pun aku sakit kayak gitu gak apa-apa lah ya Allah, timbang mati aku kayak gini alam barzah. Gitu. Saking gak kuatnya mintanya mati. Begitu masuk alam barzah kena siksa, lupanya gak ada apa-apanya. Yang dirasakan di dunia tempoh hari sakit itu ternyata gak ada seberapanya dibandingkan azab yang dilakukan Allah di dalam alam barzah. Maka ngelupur. Ini gak gitu, udahlah neraka pun gak apa-apa lah. Betul. Nanti begitu dibuka persidangan masuk ke neraka, ngelupur. Tapi gitulah rasa manusia ketika dia sudah gak kuat menghadapi sesuatu. Baik. Sikit lagi. Mana tadi? Wa qad haqqaqa ba'duhum min syumulil ayati wal hadis. Dan sungguh telah mentahqiqkan, memastikan sebagian ulama dari
cakupan ayat dan hadis, syumul, liputan daripada ayat dan hadis. Haitsu waroda, sekira-kira ayat maupun hadis telah datang mendatangkan atau menjelaskan biirsalihi, dengan kerasulan Nabi Muhammad linnasi kafatan, untuk manusia secara kafah, secara umum. Min, daripada annahu, sesungguhnya Nabi ursila, diutus ia lil umamis sabiqah, untuk umat-umat yang terdahulu, wa ambiyaihim, bukan hanya umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi mereka pun Nabi Muhammad tahqiq kerasulannya meliputi dari ayat tadi, bahkan kepada umat manusia, di mana kerasulan Nabi itu untuk umat dahulu-dahulu dan bahkan nabi-nabi yang dahulu pun. Itu nabinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'alla, dan mudah-mudahan ma, sesuatu yubayyinu zalika, menunjukkan yang demikian itu, annallaha ta'ala, sesungguhnya apa yang menunjukkan bahwa kerasulan Nabi Muhammad juga berlaku untuk umat dulu-dulu, dan juga nabi-nabi yang dulu, dari umat-umat yang dulu-dulu, nabinya juga Nabi Muhammad. Dari mana itu penjelasannya? Jadi katanya mudah-mudahan sesuatu yang menjelaskan itu, yakni annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akhadal misaqo, mengambil perjanjian. Nah, Allah membuat perjanjian inda ihsalihi, terhadap kerasulan Nabi Muhammad, likulli rasulin, bagi setiap rasul dari rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi bikin Allah perjanjian itu kepada Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu benar adalah seorang rasul. Isi perjanjian itu apa? Kepada rasul-rasul, setiap rasul dari rasul sebelum Nabi Muhammad, ayyu'mina bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isi perjanjian itu bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Itu ada disebutkan Allah dalam Quran, itu perjanjian, Allah ngambil perjanjian dengan para rasul. Yaitu apa ayatnya? Wa qad qala Allah Ta'ala fi dzalik, sungguh telah berfirman Allah Ta'ala terhadap yang demikian itu. Apa kata Allah di surah Ali Imran ayat 81? Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah mengambil janji kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, lama ataitukum, ketika aku mendatangkan kepada kamu, min kitabin wa hikmah, min kitabin wa hikmah, daripada kitab-kitab dan hikmah, summa ja'akum, kemudian datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, itulah Nabi Muhammad, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'akum, bagi apa yang bersama kamu, yang ada pada dirimu, yakni kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya, wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada yang sebelumnya, itu dibenarkan oleh Rasul ini, yakni Nabi Muhammad. La tu'minunna bih, supaya kamu mengimani dengannya, dengan Nabi Muhammad itu. Wala tansurunna, dan supaya kamu menolong dia, menyerukan dakwah kerasulannya. Qol, lalu Allah berkata, aqrartum, adakah kamu mau, apakah kamu setuju, kamu berikrar atas itu? Wa akhadhtum, dan kamu mengambil ala dzalikum isri, atas yang demikian itu sebagai ikatan perjanjian. Qalu, lalu para nabi-nabi itu bilang, aqrarna, kami setuju ya Allah, kami bahkan mengikrarkan persetujuan itu. Qal, lalu Allah berkata, fashhadu, kalian jadikanlah diri kalian sebagai saksi, wa ana ma'akum minasyahidin,
dan aku pun bersama dengan kamu daripada orang-orang yang bersaksi itu. Apa yang disaksikan? Para rasul-rasul berjanji kepada Nabi Muhammad, kepada Allah untuk menyatakan kebenaran Nabi Muhammad sebagai rasul, dan juga Nabi Muhammad siap untuk mereka bela, untuk mereka tolong. Nah, itu janji. Jadi kenapa kerasulan Nabi juga mencakup untuk umat-umat dulu dan bahkan nabi-nabi mereka? Karena Allah sudah buat perjanjian kepada para nabi. Dan para nabi mengakui, ya kami siap, setuju. Nah kalau gitu udah, bersaksilah kalian. Jadilah kalian saksi, aku bersama kamu termasuk yang jadi saksi itu. Nah, jadi sudah ada ikrar Allah kepada orang-orang Yahudi itu. Makanya oleh karena itu kepada para nabi-nabi itu, makanya nabi-nabi juga masuk dalam kerasulan Nabi Muhammad berdasarkan ayat ini. Wa kanat risalatuhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dan adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, seginilah dulu ya. Sudah siap Umi? Sudah. Ya, segini aja lah. Dia akan datang pamuk minum insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.